Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan ngebahas kenapa sih saya masih menggunakan iPhone 11 di tahun 2022 ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa kita bumper dulu. Let's go! Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu nih, di event terakhirnya Apple mengumumkan bahwa iOS 16 akan dirilis tahun 2022 ini, di mana iPhone 11 termasuk dalam daftar kompatibelnya. Bisa teman-teman lihat dari gambar di sini, untuk iPhone yang paling bawah adalah iPhone SE second generation dan iPhone 8 Plus. Nah, bisa teman-teman lihat untuk iPhone 11 masih agak tengah, di mana menurut saya mungkin dukungan aplikasi software seperti ini akan tetap didapatkan iPhone 11 sampai 3-4 tahun ke depan. Mengingat kemarin saja iPhone 6s masih bisa mendapatkan dukungan di iOS 15. Di iPhone 11 mungkin akan support sampai 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kenapa saya masih menggunakan iPhone 11 ini. iPhone 11 yang saya pakai itu berukuran 64 GB, dan yang teman-teman lihat ini di belakangnya saya udah custom dengan skin dari Exacode, dan ini udah 1-2 tahun saya pakai, belum saya ganti, dan ini bagus banget. Ya, nanti teman-teman kalau mau cari skin bisa langsung ke Exacode, nanti saya kasih linknya di description di bawah. Saya demen banget pakai iPhone 11 karena apa? Yang pertama, saya melihat ukuran layarnya lebih besar daripada iPhone 11 Pro. Nah, itu teman-teman. Kenapa saya tidak membeli iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max? Yang pertama karena saya memang tidak terlalu mau HP yang terlalu gede juga. Karena pas masuk kocek pasti agak-agak nyemak. Bahasa Pontianak banget ya. Karena kalau masuk ke kocek pasti akan terasa besar sekali dan sempit. Jadi saya pakai iPhone 11 biasa, dan ini saya juga nggak kasih casing ya teman-teman ya. Sudah 1 bulan terakhir saya nggak kasih casing, makanya agak-agak lecet di bagian sininya, dan it's okay bagi saya. Dan terus layarnya juga support retina display ya teman-teman, dan layarnya juga sangat terang, masih sangat terang, teman-teman bisa lihat, masih enak banget, smooth banget. Dan ini alasan saya kenapa saya tidak ganti ke iPhone 13. Karena perbedaan spesifikasi dari iPhone 11 ke iPhone 13 menurut saya tidak terlalu jauh dan tidak worth it untuk kita mengganti dari iPhone 11 ke iPhone 13. Kecuali memang teman-teman dari iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 mau ganti ke iPhone 13, it's worth it gitu. Karena balik lagi tadi, iPhone 11 masih akan mendapatkan dukungan software update sampai 4-5 tahun ke depan. Dan saya yakin itu, teman-teman bisa pegang kata-kata saya. Untuk masalah resolusi ya, di iPhone 11 itu PPI density-nya atau kerapatan pixelnya itu 326, sedangkan di iPhone 13 itu 460. Dan bagi saya yang memakai iPhone ini hanya untuk WhatsApp, YouTube, dan tidak buat desain, dan hanya untuk foto-foto biasa dan Instastory, itu tidak kepake teman-teman. Jadi buat apa saya nge-spend uang beberapa juta untuk mendapatkan fitur yang seperti itu gitu. Atau kita coba bahas spesifikasi lainnya. Nah, di sini untuk resolusinya iPhone 11 itu 828 x 1792 pixel, dan iPhone 13 di 1170 x 2532. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ngira ini akan berhasil di mata teman-teman, it's okay. Tapi bagi saya untuk nonton YouTube 1080p atau Full HD, not so far lah jauhnya ya. Karena di sini aja udah ada True Tone, udah ada color gamut. Kecuali emang teman-teman itu entusias banget, penggila pixel. Ya, buat apa pixel tinggi? Yang saya pakai cuma buat Instastory dan YouTube setiap harinya gitu doang. Kalau teman-teman penasaran dengan setup tour saya, teman-teman bisa lihat card di atas ini, teman-teman bisa klik, tapi selesaikan video ini dulu. Nah, dan untuk iPhone 11 ini, chipsetnya sendiri masih menggunakan Apple A13 Bionic, dimana menurut saya itu masih kenceng banget untuk main game. Dan saya memang tidak pakai untuk main game juga, nggak ada game sama sekali di sini.
Mungkin ada beberapa alasan yang akan saya gunakan untuk mengganti iPhone 11 ke iPhone terbarunya nanti. Mungkin untuk sekarang iPhone 13 adalah memorinya iPhone 11 saya yang 64GB ini. Itu termasuk kecil ya teman-teman. Dan iPhone 13 itu kalau nggak salah yang paling kecilnya 128GB. Nah, mungkin itu akan menjadi alasan suatu saat akan saya ganti ini iPhone. Dan untuk kameranya sendiri bisa teman-teman lihat masih menggunakan 12 megapiksel semua dan videonya masih resolusi 4K yang which is saya nggak kepake juga teman-teman. Saya buat konten di YouTube yang menggunakan HP itu masih menggunakan resolusi Full HD atau 1080p. 4K masih belum kepake bagi saya ya teman-teman. Atau mungkin 3-4 tahun ke depan akan mulai 4K kita juga nggak tahu. Mengingat 5G aja baru masuk Indonesia gitu. Dan ngomongin 5G, memang di iPhone 11 ini belum support 5G. 5G yang support di iPhone itu hanya dari series 12 ke atas. Nah, saya belum tentu pakai 5G juga, kecuali 4G-nya sudah bener-bener lemot banget atau memang kedepannya ukuran file kan memang semakin besar ya teman-teman. Keperluan data kita semakin besar dan memaksa saya untuk ganti, baru saya akan menggantinya. Karena sayang banget ya teman-teman, kayak kita nge-spend berapa juta, berapa belas juta untuk ngeganti dari iPhone 11 ke iPhone yang terbarunya nanti, yang sekarang itu iPhone 13. Nah, untuk sensor-sensornya masih sama aja ya teman-teman, tidak ada perubahan, sama-sama menggunakan Face ID, menggunakan gyro, proximity, kompas, barometer, semuanya masih sama aja, tidak ada penambahan atau pengurangan atau perbedaan. Dan baterainya sendiri itu ada perbedaan tipis ya. Kalau di iPhone 11 3110 mAh dan di iPhone 13 itu 3240 mAh. Dan apakah teman-teman akan ngerasain perbedaan baterainya? Saya juga nggak tahu karena kembali lagi ke penggunaannya teman-teman. Apakah suka nonton YouTube dengan brightness tinggi? Apakah suka main game dengan brightness tinggi? Apakah suka ngedownload? Apakah suka streaming? Atau hanya seperti saya yang menggunakannya untuk komunikasi WhatsApp? Semua kembali lagi ke teman-teman gitu. Nah, dan untuk fitur fast charging di iPhone 11 ini itu mendukung fast charging 18 watt. Dan di iPhone 13 itu support sampai 23 watt fast charging. Kalau teman-teman memang pengen ngebeli fast charging, memang harus menyiapkan dana lebih karena di paket pembeliannya tidak tersedia fast charging kecuali iPhone Pro Series gitu. Untuk beratnya sendiri itu malah lebih ringan iPhone 11 ya teman-teman, tapi emang hanya selisih tipis jadi pastinya tidak berasa. Apalagi kita udah pakai case, udah pakai apa segala macam, sudah pasti nggak berasa teman-teman. Nah, kalau untuk skor Antutu benchmark sudah pasti iPhone terbaru menang ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat skor Antutu di sini. Ya, paling begitu aja ya teman-teman untuk alasan kenapa saya masih mempertahankan iPhone 11 di tahun 2022 atau mungkin nanti 2023, atau kalau saya masih ngelihat tidak ada perbedaan signifikan di iPhone 14 saya akan bertahan sampai di iPhone 2024, saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah nyaman dengan iPhone 11 ini. Dan untuk harga second iPhone 11 ini di marketplace bisa teman-teman lihat sudah start dari 6 juta ya. Atau kalau teman-teman beruntung ada yang ketemu 5 juta atau 4 juta lebih. Itu teman-teman harus pandai-pandai cari apakah dia garansi internasional, apakah dia garansi iBox, teman-teman harus pandai-pandai cari. Dan yang punya saya ini adalah garansi iBox teman-teman. Dan saya membeli iPhone 11 ini di tahun 2020 kalau nggak salah ya, waktu awal-awal keluar itu harganya di 14,5 juta. Dan kalau saya jual untuk mengganti ke iPhone yang terbaru, menurut saya tidak worth it karena harganya pasti sudah drop lebih dari 50%. Nah, mendingan saya pakai sampai rusak gitu. Kesimpulannya, iPhone 11 ini masih worth it digunakan di tahun 2022. Kembali lagi karena dukungan softwarenya yang pasti masih ngedukung 3-4 tahun ke depan. Terus dia punya layarnya juga masih sangat bagus karena mendukung dengan retina display dan color gamut. Terus bagi teman-teman yang suka main game, iPhone 11 ini juga masih oke banget karena chipsetnya sudah A13 Bionic Apple gitu. Jadi kira-kira gitu aja ya teman-teman untuk pengalaman saya menggunakan iPhone 11 ini. Sudah kurang lebih hampir 2 tahun atau udah 2 tahun.
Saya sangat senang menggunakan iPhone ini, tidak pernah lemot sama sekali teman-teman, dan bahkan ada beberapa di videonya Every Gadget ID, saya edit menggunakan iPhone 11 ini. Kalau teman-teman nanya menggunakan aplikasi apa, saya menggunakan iMovie. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa di-share, like, komen yang banyak. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!